Amin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Saya sangat merasa sedih dan menangis ketika melihat tayangan Habib Rizik diborgol dan naik ke kendaraan untuk ditahan. Ini yang terjadi pada hati saya. Sangat sedih, rasanya tidak rela, tidak menerima ya. Beliau yang banyak dicintai sebagian umat. Benar ada beberapa cara bicara beliau yang saya berbeda pendapat, tetapi tidak bisa dipungkiri hati ini tetap sedih saja ya. Entah berapa banyak orang yang merasakan sama dengan yang saya rasakan, tetapi bagi orang-orang yang sangat merindukan keadilan dan kebenaran, karena belum selesai penembakan kemarin, belum jelas, dan sekarang sudah ada seperti ini, pasti ini akan menggelisahkan ya. Kita harus menjadikan kejadian ini menjadi sesuatu 4 hal. 1, amanu. Kejadian ini harus membuat kita makin kuat keyakinan kepada Allah. Jadi jangan sampai memikirkan kejadian terus, tapi tidak ingat kepada Allah yang menguasai segalanya. Kalau ingat hanya kepada kejadian, kita pasti akan gelisah terus. Tetapi kepada satu kejadian dan kita ingat Allah. Allah yang maha melihat, Allah yang maha menyaksikan, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha melindungi. Harus ingat Allah. Kalau kita berpikir sangat banyak dan tidak nyambung kepada Allah, jatuhnya kita akan banyak gelisah dan tidak jadi solusi. Karena fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Jadi kejadian yang ada di Indonesia tentang penembakan 6 anggota FPI dan juga penangkapan Habib Rizik ini harus membuat kita semakin banyak mengingat Allah. Apa yang kita ingat? Ya, Allah maha melihat, Allah maha menyaksikan. Semua orang ada ujiannya. Allah yang kalau kita cemas sesuatu terjadi, Allah yang maha melindungi, Allah yang maha menjaga. Tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah, dari kekuasaan Allah. Allah yang maha menutup, Allah maha membuka. Ya Fattah, Allah maha membuka. Kalau Allah tutup akan tertutup, kalau Allah buka akan terbuka. Harus mengingat kejadian ini, jadi nyambung kepada ingat kepada Allah. Jadi jangan sampai berhenti di kejadiannya. Kalau berhenti di kejadian, kita hanya bisa dapat gelisah. Mungkin mendidih, galau, gundah, sedih, itu normal. Tapi mau dibawa kemana perasaan ini? Harus cepat zikrullah. Lalu apa yang bisa kita lakukan dengan semua ini? Kalau kita yakin, maka yang kedua, wa'amilu sholihat. Kejadian ini harus meningkatkan amal soleh kita. Amal soleh itu 2. 1, niatnya lurus. Jadi kita mau ngapa-ngapain ini? Yang kedua, caranya benar. Kalau niatnya, jangan menggunakan kejadian ini untuk jaim, merasa paling penting, merasa paling berjuang, merasa paling merasa paling peduli ya. Jangan sampai memikirkan kejadian ini untuk kepentingan pribadi.
Apakah untuk rating jadi bagus, untuk follower jadi banyak, untuk ada itu yang menggunakan kejadian untuk membuat dirinya tuh seakan-akan ya gimana lah. Jadi sebetulnya dia bukan begini, seperti ada anak yatim, dia bukan peduli ke anak yatim aslinya, tapi dia mengeksploitasi anak yatim untuk sesuatu yang dia ingin. Nah, jangan sampai kejadian ini pun dieksploitasi hanya buat kepentingan pribadi kelompok. Wah, nauzubillah. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah bersamamu dan Dia bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Tidak ada yang luput. Seperti sekarang ini benar-benar disaksikan. Setiap saat dari dulu sampai nanti tidak ada yang luput. Allah menyaksikan segala-galanya dengan sempurna. Dan kita bisa minta kepada Allah sebagai amal soleh, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, tampakkan yang benar itu nyata benarnya. Jadi kebenaran itu jelas, terang benderang kebenaran. Ya Allah, tampakkan kebenaran itu nyata, terang benderang, sehingga kita mantap menjalani kebenaran itu. Mantap untuk hidup di jalan benar. Dan mantap untuk membela yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, supaya kita bisa menapakinya dengan istiqomah. Wa arinal batila batilan, ya Allah, tampakkan yang batil itu jelas kebatilannya. Warzuqna tinabah, dan berikan kemampuan kami menghindarinya, menjauhinya, menyingkirkan kebatilan-kebatilan baik pada diri maupun pada yang lain. Ini amal soleh, hadirin. Masalahnya kita belum hafal doa itu dan jarang mengamalkannya. Ada yang mengamalkannya kurang mengerti artinya. Padahal doa itu nendang kalau dengan yakin. Yakin Allah melihat apapun. Yakin sekali. Dan yakin Allah Maha Kuasa membuka, menutup segalanya. Kalau Allah buka, pasti akan terbuka. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Oleh karena itu, hati yakin dan harus berbuah jadi amal soleh. Apalagi yang bisa dilakukan melihat keprihatinan seperti ini? Ya, kita sebagai umat terus mencermati. Sambil mengendalikan diri. Jangan sampai kita bertindak ceroboh, berbuat ceroboh, berkata ceroboh, menulis ceroboh yang tidak menyelesaikan masalah tapi jadi nambah masalah baru. Saran saya, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Mari dengan adanya kejadian ini semakin bisa mengendalikan diri sambil kita cermati terus dan perbanyak salat. Karena sujud itulah saat yang paling dekat kita dengan Allah adalah sujud. Yang mana? Oh ya, maaf. Ini terlalu dekat. Jadi, Yasir pantau terus itu supaya selalu dapat akbar ya. Dan ngadepnya ke sini aja ya sini. Lalu sholat, ayo semuanya sekarang minimal 40 rakaat sehari. 17 fardu tambah
Sudah harus 17, tidak boleh dilebihin dan dikurangi. Subuh 2, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, tapi tambah rawatib. Qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Tingkatkan itu, minimal 10 tuh. Kalau masing-masing 2. Kalau mau qobla duhur, ba'da duhur 4 sudah bisa 12, 14. Minimal 10. 17 tambah 10 udah 27. Tambah tahajud, usahakan 11 rakaat. Kalau kita bangun jam 3 cukup tuh 11. Sudah 38, tambah 2 duha. Minimal sekarang ini kita usahakan. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, dari jumlah kita tingkatkan, makin banyak sholat-sholat sunnah, makin sering kening ini bersujud, makin sering dekat dengan Allah. Karena saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya pada saat sujud. Utamanya sujud dalam sholat. Ayo, semua jamaah yang menyimak ini, kalau semuanya menyimak 17,5 juta. Sujud, perbanyak sujud. Dan kalau sedih juga, supaya kita bagus sholatnya, usahakan jaga wudhu. Udah wudhu lah hadirin. Enak kalau jaga wudhu itu, entah gimana, secara psikologis hati kita tuh jauh lebih tenang dan lebih terjaga, serta lebih mudah untuk melakukan amalan-amalan. Mau ngaji, asal lebih regreg kalau wudhu, betul? Aduh, saya pengen sholat nih, saya sedih, sholat. Saya jengkel, sholat. Saya kecewa, sholat. Saya marah, sholat. Saya ingin ngadu ke Allah, sholat. Demi Allah, disaksikan oleh Allah setiap saat. Benar hadirin, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan, penglihatan Allah. Dan Allah maha mengabulkan doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadaku tentang aku, katakan aku adalah dekat. Aku kabulkan orang-orang yang meminta kepadaku. Nah, salat itu adalah zikir yang paling komplit. Zikir yang pakai wudu itu salat. Zikir yang menghadap kiblat itu salat. Ada Fatihah, ada ayat Quran, ada tasbih, takbir, tahmid, tahlil, ada syahadat, ada solawat, komplit dalam solat. Dan ada doa yang super mustajab karena diapit oleh 2 sujud. Rabbighfirli, permohonan ampunan, ampuni saya, warhamni, sayangi saya. Kita ini hanya baru bisa selamat dengan rahmat Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni, cukupi. Jadi Allah tahu keperluan kita, dan kalau kita sholatnya bagus dicukupi nanti apapun. Warfa'ni diangkat derajat. Orang yang diangkat derajatnya oleh Allah tuh diantaranya dipersulit berbuat maksiat. Makanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena salat itu ada doa warfa'ni, kita diangkat derajatnya. Dan salah satu ciri orang yang diangkat derajatnya oleh Allah adalah dipersulit berbuat dosa dan maksiat. Karena maksiat itu menghinakan kita. Dalam sholat, apalagi bighfirli warhamni wajburni warzuqni. Kalau mendengar rezeki itu jangan kebayang uang terus hadirin. Luas sekali makna rezeki itu. Warzuqni wahdini, petunjuk. Semua urusan itu selalu akan menjadi mudah kalau ada petunjuk.
Ulangan sesulit apapun kalau ditunjuki jawabannya tidak sulit. Mencari alamat sesulit apapun kalau ada petunjuknya tidak sulit. Nah, hidayah inilah yang sangat kita perlukan. Wahdini wa'afini, minta disehatkan. Afiah itu sehat yang bisa jadi taat. Karena kalau sehat tidak jadi taat, tidak sehat wal afiyah. Kita ingin sehat kita tuh memudahkan kita untuk taat kepada Allah. Berapa banyak orang yang sehat tapi jadi ahli maksiat dengan kesehatannya. Nah, kita minta disehatkan yang bisa membuat kita taat. Dan wa'fu anni. Al-afu ini nama Allah, asma Allah. Kalau Ghafar itu menutup. Kalau al-afu seperti jejak-jejak kaki di padang pasir dihembus angin, hilang. Seperti pohon yang dicabut sampai ke akar-akarnya. Jadi orang-orang yang sholatnya bagus jangan heran, selain dengan kalau Allah nutup dosa kita nggak ada yang bisa buka. Kalau Allah hapus semua dosa kita, habis jejak dosa. Itu adanya dalam sholat. Pernah dengar doa Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkan. Nah, itu habis tuh. Dosa tuh jadi tanpa jejak. Wah, saya punya dosa dulu. Saya nulis, saya posting. Kalau Allah hilangkan, hilang tuh jejak digitalnya juga. Kalau dengan Ghafar, kita ditutup di dunia, tapi di akhirat masih ketemu. Hanya saja orang yang istighfar banyak, ketika dihisab, ditutupi, ada tabir yang membuat orang lain tidak bisa melihat dosa kita. Tapi kalau dengan al-afu, itu tidak ada jejak lagi dosanya. Ayo, dengan adanya kejadian ini umat Islam perbaiki sholat. Kalau ingin ditolong Allah, sholat tepat waktu, berjamaah dan di masjid yang sesuai protokol kesehatan sementara ini ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan ini dalam situasi begini? Amalannya tadi keyakinan, amalan lain yang kita lakukan adalah banyak istighfar. Karena bala menimpa karena dosa, bala diangkat karena dengan taubat. Tidaklah musibah disandarkan kecuali kepada keburukan kelakuan kita. Ayo hadirin sekalian, kita sekarang gak usah banyak ngobrol, mending banyak istighfar. Betul? Pokoknya kalau ingin ditolong umat ini oleh Allah, berbanyaklah istighfar. Yang banyak. Udahlah ngobrol, kita udah cukup segala diomongin selama ini. Dan ngobrol itu bisa nambah dosa. Ngobrol itu jadi sok pinter, sok tahu, sok penting, sok berjasa, sok jadi solusi. Kalau ngobrol itu gudang dosa. Kalau nggak hati-hati itu ada ujubnya, ada sombongnya, ada gibahnya, ada fitnahnya juga, ada bohong, ada dilebih-lebihkan. Sok, kalau saudara ngobrol, udah itu tafakuri obrolannya. Jujur. Ngobrol 10 menit bisa hilang pahala kita, karena yang diobrol itu adalah amal-amal. Waman aktsarul istighfar, waman aktsara minal istighfar. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Yang pertama, Allah akan memberikan ketenangan, diganti kegalauan dengan ketenangan. Yang kedua, wa min kulli doikin makhrajan. Akan ada jalan keluar dari persoalan apapun juga. Yang ketiga, warzaqahu min haitsu la yahtasib.
Allah akan mendatangkan rizki, pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi rekan-rekan sekalian, siapa yang prihatin terhadap keadaan negeri kita, terhadap umat, ayo istighfar yang banyak. Rasulullah saja tanpa dosa 70 kali, 100 kali, bahkan ada dalam satu majlis 100 kali Rasulullah tuh istighfar. Ini wajah-wajahnya punya dosa tidak sih? Sedikit atau banyak? Jawab. Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Berapa kali istighfarnya? Itu dia yang mengundang kita terkena banyak bencana tuh. Aktif berbuat dosa, pasif memohon ampunan kepada Allah. Amalan apa lagi nih yang bagus selama dalam menggapai pertolongan Allah? Perbanyak sedekah. Hadirin, ayo. Jangan ragu-ragu. Sedekah itu penolak bala. Saya terbatas uangnya. Lihat barang-barang di rumah. Apakah semua barang kepake atau hanya disimpan saja? Dipakai tidak, dilihat tidak. Tapi barang itu kalau dipakai orang manfaat tidak. Kalau manfaat keluarkan. Ibu panci selosin, jarang masak dan gak ada yang dimasaknya. Ngapain ngumpul-ngumpul panci? Mending kasihkan ke orang yang memerlukan. Bapak badan 1, sarung 2 losin. Mau apa sarung sebanyak itu? Cukup saja sisakan 3. Selebihnya sedekahkan. Tiap orang sholat pakai sarung, kita dapat pahalanya. Halo? Jangan suka jadi pengepul, pengumpul barang. Pulang dari sini lihat itu lemari. Kenapa? Ya mumpung kayak gini. Banyak yang lagi susah. Mau apa? Segala kita kumpulkan. Tapi nanti kalau saya kasihin sama dia, sarungnya dijual. Dijual beli nasi, gak apa-apa. Daripada sarung dilipat di lemari, mending jadi nasi buat orang. Benar? Ini teh mau ditolong Allah atau tidak hadirin? Langsung pada mikir. Tapi jangan kebanyakan mikir. Kalau mau sedekah tuh kebanyakan mikir tuh gak jadi. Coba aja saudara sekarang ngeluarin uang, kotak infak lewat 10 ribuan dengan 1000-an, mikir lama. Mana? Pasti yang keluarnya nanti yang kecil. Ya kan? Kalau mau sedekah tuh yang lama tuh bukan mikirnya, zikirnya. Ya Allah, yang mana yang paling kau suka saya sedekahkan. Yakin tuh, yang gede nanti yang akan keluar. Tapi aduh, kumaha ya. Nanti ya, ada. Coba rekan-rekan sekalian pulang dari sini, periksa rumahnya, keluarkan barang-barang yang tidak ada manfaatnya di rumah, mending dipakai yang lain. Percayalah itu bagian dari penolak bala kalau ikhlas. Beli beras yang banyak, yang punya uang, ada yang 5 kiloan sekarang tuh ya, berapa? 60 ribu. Bagikan sama yang lapar, itu juga penolak bala. Kalau semua menjadi berubah, jadi senang kepada kebaikan, mudah-mudahan Allah menolong umat ini. Yang ketiga, tawasobil haq. Dalam keadaan seperti ini, kita harus jernih dalam berwasiat dalam kebenaran. Sampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Balighu ani walau ayah.
Tapi menyampaikannya harus pakai hati, jangan pakai emosi ya. Kalau emosional, kecenderungannya adalah kita tidak ada ruhnya. Lihatlah contoh Rasulullah SAW, jernih, hayyin, tenang dan menenangkan, teduh dan meneduhkan, tetapi bertenaga untuk menggugah dan mengubah. Dan yang terakhir, tawasaw bis sabr. Kejadian ini membuat kita sabar dan menyabarkan. Sabar itu diam, bukan. Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri dari hal-hal yang tidak disukai Allah. Pilihan kita adalah yang disukai Allah. Tahan diri dari perkataan yang tidak disukai dan silakan bicara yang disukai Allah, itu sabar. Tahan diri dari perbuatan yang tidak disukai Allah dan memilih melakukan apa yang Allah ridhoi, itu sabar. Rekan-rekan sekalian, rugi sekali kalau ada kejadian seperti ini tidak berbuah perubahan. Nah, yang saya harapkan dari kejadian ini kita berubah menjadi tambah yakin kepada Allah dengan memperbanyak ilmu dan mengamalkannya. Lalu dengan kejadian ini meningkatkan amal soleh kita semua, serta mencegah dari perbuatan dosa, dan meningkatkan semangat kita untuk bergabung dalam barisan dakwah, menyampaikan kebenaran dengan cara yang hikmah, dan membuat kita semakin bisa menata, mengendalikan, menahan diri sehingga tindakan kita tuh semuanya terukur benar di jalan Allah, dan mengajak orang lain juga menjadi orang yang bisa terkendali. Nah, mudah-mudahan dengan kesungguhan kita berubah, Allah yang Maha Kuasa nanti membuka apa saja. Karena semua manusia itu milik Allah. Dibuka hatinya, ini pemimpin ini dibuka, itu ada yang memang yang bagian apes itu adalah yang istijraj. Tahu istijraj? Orang yang oleh Allah diberikan keinginannya tapi dengan cara-cara yang batil. Jadi ada yang mau mencuri, lancar mencurinya. Itu istijraj. Pasti Allah melihat semuanya. Ada orang yang mau berbuat buruk dan lancar keburukannya. Itu istijraj. Orang yang paling rugi adalah orang yang jadi jalan keburukan bagi yang lain. Orang yang paling beruntung adalah orang yang selamat dunia akhirat. Terima kasih sahabatku sekalian, terima kasih saudara-saudaraku yang menyimak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan yang hak, yang benar. Engkau pasti tahu segalanya. Nyata sekali kebenarannya ya Rabb. Sehingga kami hidup dalam kebenaran-Mu, menapaki kebenaran, istiqomah dalam kebenaran-Mu, dan bisa berjuang untuk kebenaran-Mu ya Allah. Wahai Allah, tampakkan yang batil itu, nyata kebatilannya, buka ya Allah, dan berikan kesanggupan kami untuk menjauhi segala batil, segala yang batil, dan menyingkirkan kebatilan. Ya Allah, ampuni kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni kami ya Allah. Ampuni, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ampuni kami semua ya Allah. Jangan biarkan dosa-dosa yang kami lakukan selama ini mengundang bala dan bencana bagi kami, bagi umat, bagi negeri kami. Ampuni sebusuk apapun dosa-dosa kami ya Allah, sehitam apapun masa lalu kami. Ampuni semua kemusyrikan kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu
wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, ampuni semua kemunafikan kami. Ampuni kefasikan kami. Ampuni perilaku zalim kami ya Allah. Zalim kepada orang tua, zalim kepada para ulama, guru-guru kami. Zalim kepada umatmu ya Allah. Ya Allah, Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan, fi kulli zaman. Tolonglah ya Allah saudara-saudara kami yang beriman, yang selalu hidup berusaha di jalan-Mu. Tolong ya Allah, tolong ya Allah. Engkau maha melihat, Engkau maha kuasa, mudah bagimu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wahai yang menggenggam segala-galanya, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghith. Tolong kami ya Allah, tolong umatmu ini ya Allah. Tolong negeri kami ini ya Karim. Tolong ya Qayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghith. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna ya Allah, waghfir lana warhamna, anta maulana. Anta maulana ya Allah, fansurna 'alal qaumil kafirin, fansurna 'alal qaumiz zalimin. Ya Allah, lindungi kami semuanya dari kejahatan, kezaliman, dari wabah, dari fitnah, dari apapun yang tiada Engkau ridhoi ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kesembuhan yang sedang sakit ya Syafi. Berikan keteguhan iman yang masih lemah dan ragu ya Allah. Berikan kesungguhan ibadah bagi yang lalai. Ya Allah, berikan jalan keluar bagi yang sedang dihimpit masalah ya Fattah. Berikan kesehatan lahir wal batin bagi kami semua ya Allah. Kecukupan bagi yang sedang kekurangan ya Ghani. Lepaskan dari lilitan hutang piutang ya Razak. Ya Allah, berikan kepada kami semua istiqomah. Allahumma rzuqnal istiqomah. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin sekalian dan semua yang menyimak di media sosial. Jangan pernah ragu kepada janji jaminan Allah. Ana 'inda dzanni 'abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Yakinlah dengan janji jaminan Allah. Insyaallah itulah yang akan Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, lindungi para ulama ya Allah. Lindungi siapapun yang teraniaya ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin.